Shalom teman-teman semua. Kita berjumpa lagi pada podcast saya kali ini, Karen Hapunwaban. Podcast kita kali ini sedikit berbeda ya dari kemarin-kemarin. Karena kemarin kita kedatangan bintang tamu. Sekarang yang menjadi bintang tamunya adalah saya sendiri. Nah, mungkin teman-teman sudah kenal saya atau saya pengen ulang lagi. Nah, perkenalkan, nama saya Karen Hapunwaban. Saya seorang mahasiswa Prodi Musik Gerejawi. Pada podcast kali ini, kita akan belajar bersama tentang teknik dan cara membantu jemaat dalam mengekspresikan lagu, sehingga jemaat tidak hanya mampu menghayati lagu secara ibadah secara lebih mendalam, namun menjadi lebih bersemangat dalam beribadah di gereja. Supaya dalam maksud konteks ini lagu-lagu yang dipakai tidak membuat mereka sangat bosan, jenuh atau sebagainya. Nah, kali ini ada sedikit pengetahuan lah sedikit yang bisa berguna untuk kita. Contohnya kita para pemusik di gereja ya, khususnya juga saya. Di gereja saya kadang melayani pada bagian musik. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana teknik yang bisa dilakukan untuk membuat jemaat itu bukan saja menghayati lagu dalam beribadah setiap minggunya, tetapi juga menjadi bersemangat ke gereja untuk beribadah. Nah, di sini saya sudah mencatat beberapa hal yang bisa kita gunakan sebagai juga tambahan ilmu bagaimana kita cara atau teknik kita dalam mengekspresikan lagu yang membuat warga jemaat dalam beribadah itu lebih semangat lagi. Nah, yang pertama di sini pemahaman konteks lirik. Sebelumnya kita harus memahami lagu-lagu apa yang kita pilih dalam bermain musik dalam ibadah. Nah, kita harus juga seperti minggu lalu beberapa bintang tamu kita kemarin yang mengatakan bahwa kita perlu mensinkronisasikan lagu dengan tema yang ada. Contohnya saja lagu Natal, tidak mungkin kita memakai lagu Paskah, atau sebaliknya lagu Paskah kita mencari lagu Natal gitu. Kita perlu mengetahui dalam keadaan apa, kondisi apa saat itu dalam pemilihan lagu agar ibadah yang kita lakukan boleh berjalan dengan baik, sesuai dengan tatanan dan susunan, berjalan dengan teratur. Yang pertama tadi saya sudah katakan, yaitu pemahaman konteks lirik. Dalam ibadah kita harus betul-betul menghayati lagu, lirik, atau apa yang dipesankan dalam lagu-lagu tersebut. Yang kedua, penggunaan musik yang mendalam dan menyentuh. Dalam hal ini kita sebagai pemusik ya, kita mengatur tempo dan dinamikanya agar lagu yang kita mainkan bisa membuat jemaat jadi merasa terbawa ibadah, bahwa benar-benar ada kuasa Tuhan dalam ibadah tersebut. Kita memilih musik yang benar-benar sesuai dengan ibadah. Kita di dalam situ kita mengatur temponya, dinamikanya, jenis stylenya yang bagi menggunakan style ya. Jangan kita kayak bermain bermain kayak ya yang penting ibadah itu berjalan lah gitu. Kita perlu juga tidak mungkin kita menggunakan musik rock
di dalam gereja, dan saja lagu yang slow-slow. Oh, meski tak layak diriku. Tidak mungkin kita menggunakan lagu tersebut dengan menggunakan style, misalnya ya menggunakan yang bermain musik menggunakan style. Tidak mungkin kita menggunakannya dengan musik rock, apalagi tuh. Pasti kita mencari musik yang sedikit-sedikit slow-slow. Kita juga di situ mengatur temponya dan dinamikanya. Nah, selain daripada itu, yang selanjutnya itu menciptakan suasana yang mendukung. Di sini misalnya mengatur ruangan dan visual. Dalam beribadah tentunya ruangan juga diperlukan. Jika kita beribadah dan banyak sampah di sekitaran kita mungkin tidak beribadahnya tidak akan merasa nyaman. Kita akan merasa terganggu karena sampah ada di sekeliling kita. Dan juga penataan cahaya lampu. Tidak mungkin dalam beribadah kita dalam keadaan gelap gitu, ya, seperti padam lampu, kegelapan. Kita juga harus mengaturnya agar ibadah yang kita laksanakan bisa berjalan dengan baik dan teratur. Nah, yang selanjutnya yaitu teknik vokal dan ekspresi dalam menyanyikan lagu. Di sini kalau ibadah hari Minggu, tentunya saja kita memerlukan ada bagiannya singers. Contohnya di gereja kami, Gereja Toraja, ada singers dan pemandu liturgi. Mereka harus memimpin lagu yang benar-benar mereka tahu. Tidak mungkin mereka memimpin jika lagu-lagunya saja mereka tidak tahu. Untuk itu, mereka perlu latihan sebelum mereka tampil. Diperlukan juga pemusik dengan singers atau pemandu liturgi, latihan untuk mensinkronkan lagu-lagu agar ibadah tersebut bisa berjalan dengan baik dan benar. Nah, teman-teman, yang selanjutnya di sini yaitu pemilihan lagu yang mengandung semangat. Dalam ibadah, tidak mungkin juga lagu yang disediakan itu lagu yang sedih-sedih dari awal sampai akhir. Mungkin ada yang lebih yang menyemangatkan kita lagi, lagu yang bersemangat. Mungkin ada 1, 2, 3 lagu lah mungkin ya. Agar jemaat juga tidak merasa jenuh dan bosan akan ibadah-ibadah pada hari Minggunya. Yang selanjutnya yaitu bisa kita menggunakan gerakan tangan dan tubuh. Seperti yang saya bilang tadi, kita bisa bertepuk tangan atau bersorak-sorak lah. Kalau contohnya lagu Segala Puji Syukur ya, kita juga bisa menggunakan segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Nah, dengan bertepuk tangan kita akan merasa lebih, kita mensyukuri bahwa hidup kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Sambil kita menghayati lirik tersebut, sambil juga kita otomatis kita kayak merasa sangat bersyukur, kayak kita benar-benar menghayati lagu tersebut dengan cara bersorak dengan bertepuk tangan. Nah, mungkin itu saja sedikit pengetahuan tentang dari saya ya. Mungkin teman-teman semua bisa menambahkan sedikit atau beberapa di kolom komentar nanti ya teman-teman. Atau jika ada kesalahan dalam apa yang saya sampaikan boleh di komentar. Mungkin teman-teman itu saja sedikit ilmu atau pengetahuan yang bisa saya berikan kepada teman-teman semua. Jadi intinya dari sini teman-teman, kita memilih lagu dalam ibadah itu dengan tetap menyesuaikan tema-tema yang ada.
misalnya Natal, lagu-lagunya Natal, Pasca, ya otomatis lagunya tentang Pasca. Kita tidak boleh melewati prosedur itu, cara itu. Agar ibadah yang kita lakukan setiap minggunya bisa berjalan dengan baik dan teratur, dan jemaat bisa menghayati dalam lirik dan lebih bersemangat untuk ke gereja. Dan juga pesan saya, kita menggunakan musik yang sesuai dengan lagu tersebut. Jangan kita lagunya slow, kita menggunakan yang rock agar agar jemaat bisa menghayati lagu tersebut sesuai dengan tema-tema atau pesan-pesan yang disampaikan dalam lagu-lagu tersebut. Nah, teman-teman semua, akhir kata ini yang bisa dapat saya bagikan dan share ke teman-teman. Jika teman-teman ada yang bertanya atau berkomentar atau ada yang ingin disampaikan, boleh banget di kolom komentar ini. Mungkin ini video podcast saya yang terakhir, atau nantilah tunggu podcast yang lain ya. Oke teman-teman, terima kasih atas segala perhatiannya, dan jangan lupa didukung dengan like, comment, and share. Terima kasih semua teman-teman, dan shalom.